Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis industri pupuk. Industri pupuk memiliki peran penting dalam produksi pangan global. Pupuk sendiri merupakan zat yang mengandung unsur kimia yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas dari tanaman. Pupuk bisa bersifat alami atau sintesis dan meliputi pupuk nitrogen, potasium, fosfat, serta pupuk mikronutrien. Slide selanjutnya. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rika Lailia dengan NIM akhir 1071, Jani Sesi Karin dengan NIM akhir 1075, Ihsanul Fitriah dengan NIM akhir 1077, Nabila Seca dengan NIM akhir 1081, Ayu Denis dengan NIM akhir 1081, Jasmine Juliana dengan NIM akhir 1090. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait sejarah industri pupuk di dunia. Jadi pada abad ke-16 hingga pada abad ke-18, petani mulai menggunakan pupuk ternak, kapur, dan napal untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan industri pupuk. Jadi pada abad sekian ini, petani pada zaman ini tuh memang sudah memahami jika dengan menggunakan hal-hal seperti itu bisa untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu pada abad ke-19, John Bennett Lewis itu menemukan superfosfat yang kemudian dipatenkan dan menjadi cikal bakal industri pupuk modern. Pada abad ke-20, melihat pertumbuhan signifikan dalam industri pupuk dengan inovasi seperti proses Haber-Bosch untuk produksi amonia, peningkatan produksi fosfat, dan pengembangan cadangan kalium besar di Kanada, Rusia, dan Asia. Pasca Perang Dunia II, industri pupuk mengalami pemulihan dan ekspansi besar-besaran, terutama di Amerika Utara dan Asia. Dalam perkembangan modern, inovasi seperti pupuk lepas, lambat, pupuk organik, biopupuk, dan teknologi presisi terus dilakukan. Meski menghadapi tantangan lingkungan seperti pencemaran air dan emisi gas rumah kaca, mendorong pengembangan pupuk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Next. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perusahaan di dalam industri pupuk. Jadi, industri pupuk di dunia itu terdiri dari berbagai perusahaan terkemuka, dengan beberapa perusahaan menjadi pelopor dan lainnya menjadi perusahaan terkini. Berdasarkan data dari Statista per Januari 2024, perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar adalah West Farms dengan persentase sebesar 42,49%, Nutrien dengan persentase 24,22%, Saudi Arabian Fertilizer Company dengan 16%, CF Industries dengan persentase 14,37%, dan The Mosaic Company sebesar 10,33%. Perusahaan pelopor dalam industri ini meliputi Yara International yang didirikan pada tahun 1905, CF Industries didirikan pada tahun 1946, dan The Mosaic Company didirikan pada tahun 2004. Perusahaan terkini termasuk Nutrien didirikan pada tahun 2018 dan OCI didirikan pada tahun 2013. Nah, fokus pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terkait 5 perusahaan utama, yaitu Nutrien, West Farms, CF Industries, Saudi Arabian Fertilizer Company, dan The Mosaic Company, mencakup strategi produk dan merek, strategi harga, strategi distribusi, strategi komunikasi pemasaran, manajemen ekspor dan impor, serta implementasi sustainability. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana penguasaan pangsa pasar masing-masing dari perusahaan tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa komite tersebut merupakan penguasaan pangsa pasar masing-masing perusahaan pupuk berdasarkan kapitalisasi pasar mereka pada tahun 2024. Yang pertama ada West Farmers. Menurut data statistika, West Farmers ini menguasai pangsa pasar terbesar dengan 43,9% dari total kapitalisasi pasar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki nilai pasar tertinggi di antara perusahaan pupuk lainnya. West Farmers tidak hanya beroperasi di sektor pupuk, tetapi juga dalam berbagai lini bisnis seperti retail dan barang konsumsi. Dominasi West Farmers dalam pasar-pasar pupuk menunjukkan kekuatan finansial dan operasional perusahaan serta jaringan distribusi yang luas. Lalu yang kedua ada Nutrien. Di sini, Nutrien berada di posisi kedua dengan pangsa pasar 23,9%. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, masih jauh di bawah West Farmers. Nutrien merupakan produsen pupuk kalium terbesar di dunia dan produsen pupuk nitrogen terbesar kedua. Lalu yang ketiga ada CF Industries dan Saudi Arabian Fertilizer Company atau SAFCO. CF Industries dan Saudi Arabian Fertilizer Company atau SAFCO memiliki pangsa pasar yang hampir sama, masing-masing yaitu 12,2% dan 12,0%. Ini menunjukkan persaingan yang ketat antara kedua perusahaan ini. CF Industries yang berbasis di Amerika Serikat memiliki pabrik di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris dengan produk yang didistribusikan ke berbagai negara. SAFCO sendiri berbasis di Arab Saudi adalah salah satu produsen dan kimia terbesar di dunia dengan distribusi yang luas. Kedua perusahaan ini berperan penting dalam memastikan pasokan pupuk untuk berbagai wilayah geografis yang membutuhkan. Nah, yang terakhir ada The Mosaic Company. The Mosaic Company memiliki pangsa pasar terkecil dengan 8,1%. Ini menunjukkan nilai pasar yang lebih rendah dibandingkan perusahaan pupuk besar lainnya. Meskipun memiliki pangsa pasar terkecil di antara 5 perusahaan teratas, Mosaic tetap menjadi pemain penting dalam industri pupuk global, yaitu berkontribusi pada pasokan nutrisi tanaman yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dari penjelasan saya tadi, bisa ditemukan bahwa West Farmers ini mendominasi pangsa pasar dengan nilai pasar tertinggi, yang menunjukkan kekuatan dan jangkauan operasional yang luas. Tersebar di daerah mana saja untuk pemasaran atau distribusi produknya. Yang pertama, West Farmers. Nah, West Farmers ini berpusat di Australia dan memiliki jaringan distribusi yang luas di dalam negeri. Selain itu, perusahaan ini juga mengekspor produknya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Distribusi pupuk mereka mencakup berbagai sektor pertanian di wilayah tersebut, yang mendukung industri agrikultur di Australia dan negara-negara tetangga. Lalu yang kedua ada Nutrien. Nutrien adalah salah satu produsen pupuk terbesar di dunia dengan distribusi yang sangat luas. Produk mereka didistribusikan di Amerika Utara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat, Amerika Selatan, yaitu Brazil dan Argentina, Eropa, yaitu Rusia, Prancis, dan Jerman, serta Asia, yaitu China, India, dan Jepang. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri pertanian global, yaitu menyediakan pupuk untuk berbagai macam tanaman. Lalu yang ketiga ada CF Industries. CF Industries memiliki pabrik di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Distribusi produk mereka meliputi Amerika Utara,
yaitu Amerika Serikat, karena ada Meksiko. Yaitu ada Amerika Selatan, Brazil dan Argentina, Eropa yaitu Inggris, Prancis dan Jerman, serta Asia yaitu China dan India. Lalu yang keempat ada Saudi Arabian Fertility Company atau SAFCO. SAFCO sebagai produsen petrokimia dan pupuk utama di Arab Saudi mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah termasuk Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab, Oman dan Kuwait. Afrika Utara yaitu Mesir dan Maroko, serta Asia yaitu India dan Pakistan. SAFCO sendiri memiliki kapasitas produksi yang besar dan mendukung kebutuhan pupuk di banyak negara berkembang dan maju. Lalu yang terakhir ada The Mosaic Company. Mosaic Company memiliki distribusi yang signifikan di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Selatan yaitu Brazil dan Argentina, Asia yaitu India dan China, serta Eropa yaitu Jerman dan Prancis. Mosaic sendiri adalah produsen utama fosfat dan kalium yang merupakan komponen penting dalam pupuk dengan jangkauan global yang luas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada tingkat kompetisi pupuk internasional. Nah, industri pupuk internasional itu menyaksikan persaingan yang dinamis antara pemain lama dan yang baru yang dipengaruhi oleh inovasi teknologi, kapasitas produksi, akses bahan baku, serta kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Di sini ada 5 perusahaan besar yang memiliki kekuatan yang cukup besar dalam industri pupuk. Yang pertama ada Nutrien, yang merupakan penggabungan dari Potash Corp dan Agronium yang memiliki kapasitas produksi besar, distribusi global, dan portofolio produk yang sangat luas. Dan ini membuat Nutrien memiliki keunggulan dalam skala ekonomi yang cukup besar. Yang selanjutnya ada Westfarmer yang memiliki kekuatan di pasar Australia melalui CSBP. Nah, dia itu melakukan distribusi secara efektif dan menjalin hubungan baik dengan para petani lokal. Nah, lanjutnya ada CF Industri yang memiliki keunggulan dalam produksi pupuk nitrogen. Dia juga efisiensi dan melakukan operasi dalam skala yang besar juga. Yang keempat itu ada SAFCO atau Saudi Arabian Fertilizer Company, yaitu merupakan bagian dari SABIC yang dari Saudi Basic Industries Corporation yang diuntungkan dengan akses langsung yang terhubung ke gas alam yang murah. Nah, gas alam sendiri adalah komponen utama dalam produksi amonia dan urea, sehingga pemain baru yang tidak memiliki akses serupa akan kesulitan bersaing dalam hal biaya produksi. Mosaic Company mendominasi pasar fosfat dan potas dengan tambang serta fasilitas produksi yang luas. Nah, di Mosaic Company ini pemain barunya itu akan sulit untuk menyaingi si Mosaic Company ini karena dia harus berinvestasi yang besar untuk mencapai skala dan efisiensi yang sama dengan Mosaic. Next. Nah, di sini ada tantangan pemain baru dan keunggulan dari pemain lama, juga ada peluang dari pemain baru. Yang pertama, tantangan pemain baru, di situ dia harus berinvestasi modal cukup besar karena untuk menyaingi infrastruktur teknologi dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Yang selanjutnya ada akses bahan bakunya, dia itu lebih sulit dan mahal dibandingkan pemain lama. Yang terakhir adalah memerlukan waktu dan usaha untuk membangun jaringan distribusi dan hubungan baik. Selanjutnya ada keunggulan dari pemain lama, yaitu ada jaringan distribusi yang sudah mapan dan hubungan yang sudah baik dengan distributor dan petani. Lalu ada investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk produk yang efisien dan ramah lingkungan. Yang peluangnya di sini untuk pemain baru adalah terkait inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan produknya yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu untuk mengisi pasar niche seperti produk organik atau pupuk khusus untuk tanaman tertentu, jadi yang lebih spesifik. Lalu dia bisa menjalin kerjasama strategis atau aliansi untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, kesimpulannya di sini kompetisinya memang ketat, namun pemain baru yang inovatif dan strategis memiliki peluang untuk menemukan ceruk pasar yang bisa menguntungkan. Yang selanjutnya itu dengan melakukan pendekatan yang tepat, pemain baru bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam industri pupuk internasional. Selanjutnya, nah di sini ada distributor, produsen, konsumen dan dalam industri pupuk. Nah, yang pertama di sini ada Nutrien yang merupakan perusahaan pupuk berbasis di Kanada. Dia itu memiliki lebih dari 200 fasilitas manufaktur dan memproses yang tersebar di seluruh dunia, hampir 2.000 lokasi retail di seluruh dunia. Nah, dia juga menargetkan konsumen yang dengan memiliki 500.000 akun petani di Amerika Utara, Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan di Australia. Selanjutnya ada Westfarmer yang berpusat di Australia dan melakukan distribusinya melalui para perusahaannya seperti Kmart, Bunnings, dan lain sebagainya. Nah, yang ditargetkan oleh Westfarmer ini adalah konsumen rumah tangga. Yang selanjutnya ada dari CF Industri yang beroperasi di Amerika. Di sini dia memiliki distributor dengan memiliki 23 fasilitas distribusi di Amerika Serikat dan Barat Kanada, serta menyimpan produk sekitar 3 juta ton di setiap wilayah yang tersebut tadi. Nah, dia juga menargetkan konsumen berupa petani dan industri pengolahan air dan produksi bahan kimia lainnya yang ada di daerah situ. Lalu selanjutnya ada SAFCO, yaitu Saudi Arabian Fertilizer Company yang beroperasi di Arab Saudi. Dia memiliki distributor yaitu SABIC yang seperti saya katakan tadi. Lalu ada Ma'aden Phosphate Corporation, Arasco, Al Asmida, dan Staff Sulfur Company. Dia juga menargetkan petani-petani di Asia, Afrika, dan benua lainnya juga. Lalu yang terakhir ada Mosaic Company, beroperasi di Amerika juga. Dia memiliki distributor dari sisi regional dan nasional. Dia juga melakukan distribusi melalui perusahaan agribisnis dan lain sebagainya. Dia juga menargetkan konsumen dari petani besar, perusahaan agribisnis itu sendiri, dan pasar-pasar internasional lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam analisis strategi. Yang pertama di sini ada perusahaan Nutrien, di mana yang pertama ini kita membahas mengenai strategi produk dan merek. Nah, strategi produk dan merek perusahaan Nutrien dapat dipahami melalui berbagai aspek yang mencakup pengembangan produk dan manajemen merek. Nah, yang pertama ada pengembangan produk. Nah, di dalam pengembangan produk ada diversifikasi produk. Nutrien menawarkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh petani, termasuk nutrisi tanaman, produk perlindungan tanaman, dan benih. Nah, hal ini mencakup semua kebutuhan penting untuk pertanian yang produktif. Selain produk fisik, Nutrien ini juga menyediakan berbagai layanan yang mendukung praktik pertanian, seperti konsultasi agronomi, manajemen lahan, dan layanan lainnya yang dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen mereka. Lalu yang kedua itu ada produk berkelanjutan. Nah, di sini Nutrien itu berfokus pada praktek yang aman bagi lingkungan dan manusia, serta berkelanjutan dalam jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup tanpa merusak lingkungan. Nutrien juga menawarkan layanan pendukung seperti konsultasi agronomi, manajemen lahan, dan teknologi pertanian untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu yang kedua dari manajemen merek sendiri, yaitu di dalamnya termasuk merek yang kuat. Jadi Nutrien ini membangun merek yang dikenal dengan kualitas, keandalan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Nama Nutrien menjadi sinonim dengan solusi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan. Dan yang selanjutnya ada ekuitas merek, di mana Nutrien ini berinvestasi dalam meningkatkan ekuitas merek dengan membangun citra positif melalui praktik bisnis yang etis dan fokus kepada keberlanjutan. Lalu next slide.
Selanjutnya di sini ada strategi harga. Nah, Nutrien ini menggunakan dua strategi harga yaitu kompetitif dan diferensiatif. Dari strategi harga kompetitif sendiri, Nutrien ini cenderung fokus pada strategi harga yang kompetitif dan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar serta keuntungan perusahaan. Nutrien di sini tuh menggunakan berbagai pendekatan dalam menetapkan harga produk pertanian mereka, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, dan nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Lalu dari strategi harga diferensiasi sendiri, Nutrien ini mempertimbangkan strategi harga diferensiasi untuk produk-produk unggulan atau inovatif mereka guna mencapai keunggulan kompetitif serta menawarkan berbagai tingkat produk dengan harga yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan. Next slide. Dan selanjutnya ini ada strategi distribusi. Dalam strategi distribusi di sini ada 5. Yang pertama yaitu jaringan terintegrasi. Nah, di sini Nutrien ini mengoperasikan jaringan terintegrasi yang mencakup fasilitas produksi, distribusi, dan retail pertanian. Nah, hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk efisien melayani kebutuhan para petani dengan menyediakan akses berbagai produk pertanian. Yang kedua ada fasilitas produksi, di mana Nutrien memiliki aset produksi pupuk berbiaya rendah yang secara historis telah menghasilkan aliran kas yang signifikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memasok produk pertanian dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga di sini ada fasilitas distribusi, di mana Nutrien ini memiliki lebih dari 460 titik distribusi grosir pupuk di seluruh dunia. Memungkinkan perusahaan ini itu untuk mendistribusikan produk-produknya itu secara efisien ke berbagai pasar. Lalu yang keempat yaitu ada fasilitas retail. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, Nutrien ini memiliki retail yang lebih dari 2.000 lokasi penjualan retail di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Nah, ini akan memperluas jangkauan perusahaan dan memungkinkan Nutrien untuk memberikan solusi pertanian yang komprehensif kepada para petani. Lalu yang kelima itu ada pertumbuhan organik dan akuisisi. Nah, di sini Nutrien ini juga memperluas jaringan mereka itu memperluas jaringan retailnya melalui pertumbuhan organik, akuisisi yang menguntungkan, dan inisiatif optimasi. Hal ini bertujuan untuk memperluas kemampuan perusahaan dalam menyediakan solusi pertanian yang holistik kepada para pelanggan. Next slide. Oke, selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. Di sini ada diversifikasi geografi, di mana Nutrien ini memiliki keberadaan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Amerika Selatan. Strategi pemasaran dapat difokuskan kepada memperkuat kehadiran perusahaan di pasar melalui kampanye lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat. Lalu, yang kedua ada inovasi produk, di mana perusahaan menawarkan produk-produk pertanian seperti produk dan pupuk pelindungan tanaman dengan merek sendiri. Strategi pemasaran dapat menekankan inovasi produk, keunggulan kompetitif, dan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada platform digital terintegrasi, di mana Nutrien ini memiliki platform digital terintegrasi untuk petani dan konsultan pertanian. Strategi pemasaran yang mencakup promosi platform ini sebagai solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas dalam pertanian itu sendiri. Yang keempat ada kemitraan dan investasi, di mana perusahaan memiliki investasi dalam perusahaan potas dan nitrogen di berbagai negara. Nah, strategi pemasaran dapat memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin industri dengan kemitraan strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kelima ada komitmen lingkungan. Nutrien ini memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbagai inisiatif berkelanjutan. Strategi pemasaran dapat menyalir tanggung jawab lingkungan perusahaan dan bagaimana produk-produk dari Nutrien berkontribusi pada pertanian yang berkelanjutan. Next slide. Dan selanjutnya manajemen ekspor impor. Yang pertama ada logistik dan distribusi. Jadi manajemen ekspor dan impor Nutrien ini tuh melibatkan perencanaan logistik yang efisien untuk mengirimkan produk-produk pertanian mereka itu ke pasar internasional. Hal ini tuh meliputi pemilihan jalur pengiriman, pengaturan transportasi, dan manajemen atau manajemen rantai pasokan. Lalu yang kedua ada manajemen risiko. Jadi Nutrien ini terlibat dalam manajemen risiko terkait fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan perdagangan, dan ketidakpastian politik di pasar ekspor dan impor mereka. Strategi manajemen risiko dapat mencakup penggunaan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi perusahaan dari risiko ini. Lalu yang ketiga ada kemitraan dan jaringan distribusi, di mana Nutrien ini menjalin kemitraan dengan distribusi lokal, agen paspor, agen ekspor, dan mitra perdagangan lainnya di berbagai negara untuk memfasilitasi ekspor dan impor produk mereka. Kolaborasi dengan pihak ketiga, ini tuh akan membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi produk. Next slide. Dan terakhir ada implementasi sustainability dari industri. Yang pertama di sini tuh ada program pertanian berkelanjutan. Jadi Nutrien ini lagi-lagi memiliki program pertanian berkelanjutan yang mencakup inisiatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, mengurangi jejak karbon, dan mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Perusahaan ini juga dapat berkomitmen untuk menyediakan solusi pertanian yang berkelanjutan pada para petani. Dan yang kedua di sini ada inovasi digital, di mana Nutrien ini fokus pada inovasi digital dalam mendukung keberlanjutan pertanian. Dengan menggunakan teknologi digital dan analitik, perusahaan ini dapat membantu petani dalam mengelola tanaman mereka secara lebih efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga ada kemitraan untuk berkelanjutan, di mana Nutrien ini menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah, lembaga riset, dan organisasi non pemerintah untuk mendukung inisiatif keberlanjutan dalam industri pertanian. Yang keempat di sini ada penggunaan emisi karbon, di mana Nutrien ini memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon dari operasinya dan telah melaksanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan ini. Misalnya perusahaan itu telah berhasil menyimpan sejumlah ton karbon dan operasinya pada tahun-tahun tertentu. Nah, next slide. Ini berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen Nutrien 2003 annual reportnya itu terdapat beberapa faktor yang membuat Nutrien ini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dalam industri pembuatan pupuk. Yang pertama dari segi skala global. Jadi dari skala global sendiri itu, Nutrien adalah salah satu produk pupuk terbesar di dunia dengan kehadiran global yang luas. Mereka memiliki fasilitas produksi dan distribusi di berbagai negara yang memungkinkan mereka untuk melayani pasar internasional dengan efektif. Lalu yang kedua ada diversifikasi produk. Nutrien memiliki portofolio produk yang luas, termasuk pupuk, nitrogen, fosfat, dan kalium. Diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan beragam petani dan pasar pertanian di seluruh dunia. Lalu yang ketiga di sini ada inovasi teknologi, di mana Nutrien ini juga terlibat dalam pengembangan teknologi pertanian inovatif untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang keempat di sini ada komitmen berkelanjutan, di mana Nutrien memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka terlibat dalam inisiatif keberlanjutan seperti program pertanian berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu yang selanjutnya ada kemitraan kolaborasi. Nutrien menjalin kemitraan dan dengan berbagai pihak, termasuk tadi seperti pemerintah, organisasi, dan non-pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu kualitas layanan. Nah, Nutrien ini dikenal dengan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dan solusi pertanian yang komprehensif. Mereka berkomitmen untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada West Farmer. Kita yang pertama akan membahas strategi produk dan merek dari West Farmer itu sendiri. Nah, strategi produk yang dilakukan oleh West Farmer itu yang pertama adalah diversifikasi dan inovasi produk, di mana berinvestasi dalam pengembangan produk dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk meningkatkan kualitas produk pupuk dengan cara pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, cara pengimplementasiannya yaitu dengan cara pengembangan berbagai jenis pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Lalu, yang kedua, strategi produknya itu adalah dengan peningkatan kapasitas produk untuk memenuhi permintaan pasar yang terus-menerus dan memastikan ketersediaan produk. Lalu, kita bahas dengan strategi mereknya. Jadi, strategi merek yang dilakukan oleh West Farmer itu adalah dengan penguatan merek yang sudah ada, dengan pengimplementasiannya yaitu promosi berfokus pada keunggulan produk dan manfaatnya bagi pertanian serta memastikan kualitas dan konsistensi produk untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan kehadiran merek di pasar baru serta memperluas jangkauan geografis. Yang ketiga itu kampanye pemasarannya. Jadi kampanye pemasarannya ini berfokus pada edukasi pasar mengenai manfaat pupuk yang dikembangkan oleh West Farmer itu tadi. Next slide. Lalu yang kedua kita akan membahas strategi harga dan distribusinya. Nah, berdasarkan laporan tahunan annual report West Farmer itu strategi harga pupuk West Farmer Chemicals, Energy dan Creative Filter atau bisa disebut dengan WCEF itu mencakup beberapa strategi, yaitu yang pertama efisiensi dan pengurangan biaya WCEF itu sendiri dengan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya produk. Dengan pengimplementasiannya yaitu investasi dalam teknologi dan penyederhanaan proses produksi serta didistribusikan guna mengurangi biaya operasional. Lalu yang kedua itu adalah menetapkan harga pupuk yang responsif terhadap kondisi pasar. Yang dimaksud di sini adalah pengimplementasiannya yaitu dengan pemantauan pasar secara terus-menerus dan melakukan analisis data yang gunanya ini untuk menyesuaikan harga guna perusahaan WCF itu kompetitif dan menarik bagi pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah menetapkan harga berdasarkan manfaat dan efisiensi produk bagi pelanggan. Nah, pengimplementasiannya di sini yaitu dengan menyoroti nilai tambah dari produk pupuk itu sendiri, seperti peningkatan hasil panen untuk menjustifikasi harga premium bagi produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada strategi distribusinya. Jadi berdasarkan annual report-nya West Farmer itu strategi distribusinya itu dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu jaringan distribusi yang luas dengan pengimplementasian menambah pusat distribusi dan meningkatkan kemitraan dengan distributor lokal untuk memperluas jangkauan geografis produk pupuk WCF itu tadi. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan hubungan distribusi, pengimplementasiannya dengan menetapkan pusat distribusi di lokasi yang strategis untuk memaksimalkan efisiensi logistik dengan mencari daerah lokasi distribusi yang dekat dengan pasar utama, yang gunanya nantinya itu untuk pengiriman bisa lebih cepat dan biaya logistik itu lebih rendah. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan teknologi yang canggih. Yang dimaksudkan di sini yaitu penggunaan sistem manajemen rantai pasokan itu berbasis digital yang menunjukkan pemantauan real time terhadap pergerakan produk dan menggunakan data analitik untuk perencanaan distribusi yang lebih baik. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama itu edukasi dan penyuluhan pelanggan. Yang dimaksud di sini edukasi dan penyuluhan pelanggan itu adalah dengan pendidikan pelanggan dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada petani tentang manfaat penggunaan produk pupuk WCF itu tadi dan pengimplementasiannya itu seperti mengadakan seminar, workshop, dan sesi pelatihan untuk petani agar guna memperkenalkan teknologi dan praktik terbaik dalam menggunakan pupuk. Dan juga dapat menyediakan materi edukasi melalui brosur, video, konten online yang mudah diakses. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan kesadaran merek. Nah, kampanye pemasaran ini menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempromosikan produk pupuk mereka. Lalu yang ketiga di sini adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai saluran pemasaran untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan pasar serta menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjangkau target audiensnya. Lalu yang selanjutnya ada strategi manajemen ekspor dan impor. Yang dimaksud di sini berdasarkan laporan tahunan West Farmer itu yang pertama diversifikasi laporan ekspor dengan cara mengidentifikasi dan memasuki pasar baru yang memiliki permintaan tinggi untuk produk pupuk mereka. Lalu yang kedua itu ada efisiensi logistik ekspor dengan mengoptimalisasi proses logistik dan rantai pasokan untuk memastikan pengiriman yang cepat dan efisien. Lalu yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi impor, di mana itu mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku di negara asalnya dan bertujuan untuk menghindari hambatan perdagangan. Selanjutnya ada implementasi sustainability dari industri itu sendiri. Yang pertama, menggunakan produk yang ramah lingkungan dengan cara mengembangkan produk pupuk dengan cara inovasi dalam formula pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Seperti contohnya itu produk yang meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, mengurangi konsumsi energi untuk operasional yang lebih ramah lingkungan dan biaya yang lebih rendah. Dengan cara ini itu melakukan audit energi secara berkala dan mengimplementasikan hasilnya untuk memperbaiki efisiensi serta penggunaan sistem manajemen energi yang lebih canggih untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di fasilitas produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas perusahaan CF Industri. Nah, yang pertama kita akan membahas dengan strategi produk dan mereknya. Jadi strategi produk dan merek CF Industri sendiri ini beroperasi secara global dengan fasilitas produksi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan mereka itu memiliki kemampuan logistik yang memungkinkan jangkauan global dan jaringan distribusi yang luas. Lalu ada fokus pada keberlanjutan produksi. Jadi strategi ini digunakan untuk perusahaan dengan fokus pada produksi energi bersih dan pengelolaan lingkungan yang disiplin. Mereka berada di jalur untuk mendekarbonisasikan jaringan produksi amonia mereka. Lalu untuk mendukung produk hidrogen dan nitrogen hijau dan biru yang digunakan untuk energi pupuk serta pengurangan emisi dan aktivitas industri lainnya. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas produksi perusahaan itu dalam menyelesaikan proyek perluasan kapasitas kompleks di Donald Sonville di Lawsenia Cornell, yaitu proyek ini itu meningkatkan kapasitas produksi dengan keseluruhan 25%. Lalu ada strategi harga dan distribusi. Nah, strategi harga dari CF Industri ini menerapkan strategi harga yang fleksibel guna untuk menyesuaikan dengan fluktual permintaan dan pasokan di pasar pupuk global. Lalu ada menggunakan strategi harga pupuk nitrogen yang diproduksi oleh CF Industri ini sangat dipengaruhi oleh biaya produksi, termasuk biaya bahan baku seperti gas alam. Lalu mengingat CF ini adalah industri yang memiliki akses sumber gas alam yang relatif murah di Amerika Serikat, itu jadi mereka itu dapat menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan produsen pupuk di wilayah lain yang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu ada penyesuaian harga berdasarkan analisis pasar. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan itu secara rutin melakukan analisis pasar untuk memahami tren harga dan permintaan. Nah, berdasarkan analisis data tadi, CF Industri itu menyesuaikan harga produk mereka untuk memastikan daya saing kepuasan pelanggan. Lalu ada strategi distribusinya. Nah, strategi distribusinya di sini yaitu dengan infrastruktur strategi yang luas dengan mengoperasikan sejumlah terminal distribusi dan menyimpan yang terletak
strategis di dekat wilayah produksi utama dan pasar konsumsi. Lalu fasilitas ini juga memungkinkan perusahaan untuk menyimpan produk pupuk dalam jumlah besar dan mendistribusikannya sesuai dengan permintaan pasar secara real time. Lalu hal ini itu dirancang untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan jangkauan luas dalam pengiriman produk pupuk mereka. Nah, yang kedua itu ada kemitraan strategi dengan distribusi. CF Industri itu bekerja sama dengan sejumlah koperasi distribusi independen dan grosir besar untuk mendistribusikan produk mereka ke berbagai pasar. Lalu yang ketiga, dari strategi distribusinya, CF Industri ini kemitraannya juga memungkinkan akses langsung ke pelanggan akhir dan memastikan bahwa produk pupuk itu tersedia di tempat dan di waktu yang dibutuhkan oleh para petani dan pengguna industri lainnya. Selanjutnya, CF Industri itu menggunakan strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, strategi komunikasi pemasarannya itu menggunakan digital marketing dan e-commerce. Yang dimaksud di sini menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Menggunakan platform e-commerce untuk memudahkan pembelian produk secara online dan menggunakan iklan digital yang ditargetkan untuk menjangkau pelanggan potensial secara efektif dan efisien. Jadi optimalisasi situs web perusahaan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan memudahkan akses informasi produk. Lalu yang kedua, ada brand awareness and differentiation yang dengan strategi meningkatkan kesadaran merek dan membedakan produk CF Industri dari kompetitornya dengan menggunakan kampanye pemasaran yang mencakup iklan digital seperti media sosial dan promosi melalui berbagai saluran komunikasi untuk membangun citra merek yang kuat dan unik. Lalu yang ketiga itu ada kemitraan hubungan dan membangun loyalitas terhadap pelanggan. Karena loyalitas pelanggan itu penting dalam komunikasi pemasaran dan dengan adanya loyalitas pelanggan itu dapat mendapatkan kepercayaan pelanggan bahwa produk pupuk perusahaan itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dan pelanggan itu tidak akan gampang terpengaruh oleh pesaing baru karena mereka sudah mempunyai loyalitas dengan perusahaan kita seperti itu. Lalu ada manajemen ekspor dan impor. Jadi maksud manajemen ekspor dan impornya di sini yang pertama itu pemantauan dan evaluasi secara rutin. Jadi CF Industri itu secara rutin memantau kinerja rantai pasokan dan proses logistik untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Dan penggunaan teknologi perusahaan ini menggunakan teknologi manajemen rantai pasokan guna melacak, pengirim, mengelola inventory dan mengoptimalkan proses logistik. Lalu yang kedua itu adalah untuk memastikan kontinuitas produksi. Jadi CF Industri ini mengimpor bahan baku yang diperlukan dan berbagai sumber dari berbagai sumber global. Jadi mereka itu mencari pemasok yang dapat memberikan bahan baku dan kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif. Next. Lalu selanjutnya ada implementasi sustainability dari industri. Jadi yang pertama, proyek amonia hijau itu melakukan pembangunan fasilitas produksi amonia hijau yang menggunakan energi terbaru dan menghasilkan pupuk dengan jejak karbon yang lebih rendah. Lalu implementasi sistem pengelolaan air yang canggih untuk mengurangi konsumsi air dan melindungi sumber daya air setempat. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan proyek CCS di fasilitas produksi utama untuk menangkap dan menyimpan CO2 dan mengurangi emisi karbon secara signifikan, mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi energi per unit produk yang dihasilkan, serta mengadopsi teknologi baru yang lebih efisiensi dalam penggunaan energi untuk mengurangi jejak karbon. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Saudi Arabia Fertilizer Company atau SAFCO. Yang pertama yaitu strategi produk dan mereknya. SAFCO sendiri ini bertransformasi menjadi perusahaan agronutrien SABI yang mana nantinya akan menjadi jalur strategis untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kepemimpinan global. Nah, Saudi Arabia Fertilizer Company ini dalam pertemuannya kemarin menyetujui kesepakatan fusion yang ditandatangani dengan SABI pada Desember 2019 yang mencakup pelaksanaan perjanjian jual beli saham dan perubahan nama perusahaan menjadi perusahaan agronutrien SABI di masa depan. Nah, transaksi ini merupakan langkah strategis penting untuk memberikan fokus dan ketangkasan lebih pada bisnis agronutrisi SABI tadi melalui perusahaan baru yang akan menetapkan arah yang jelas untuk pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi juara nasional serta pemimpin global dalam industri agronutrisi. Nah, kesepakatan tersebut mencakup akuisisi oleh SAFCO atas seluruh modal saham SABIC Agronutrients Investment Company yang dimiliki oleh SABIC. SABIC Agrinutrisi sendiri ini merupakan perusahaan khusus yang didirikan oleh SABIC untuk memiliki saham di beberapa perusahaan di Saudi Arabia. Oke, boleh di next. Selanjutnya itu strategi harga dan distribusi. Nah, yang pertama itu strategi harga. Harga produk SAFCO ini seperti amonia dan Korea sangat dipengaruhi oleh ekonomi produksi dari produsen dengan biaya tinggi. Produsen ini seringkali menetapkan harga terendah di pasar sehingga harga produk tersebut umumnya tidak jatuh ke bawah biaya produksi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk amonia dan Korea yang memiliki pasar global yang luas. Strategi harga SAFCO juga mempertimbangkan sifat siklus pasar. Harga cenderung naik ketika permintaan tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi, yang meningkatkan margin produsen dan mendorong investasi pada kapasitas tambahan. Nah, siklus ini berlanjut hingga permintaan pertumbuhan menyusul peningkatan kapasitas, di mana pada titik tersebut harga mungkin turun kembali. Nah, perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan harga gas alam rendah atau bahan baku sebagai bahan baku utama memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Namun biaya produksi yang lebih rendah ini tidak secara signifikan mempengaruhi harga global, karena biasanya harga global ini lebih dipengaruhi oleh produsen dengan biaya tinggi dan dinamika penawaran permintaan global. Selanjutnya itu strategi distribusi. Nah, strategi distribusi SAFCO ini telah melalui serangkaian langkah untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam mengirimkan pupuk ke pasar lokal dan internasional. Salah satu langkah utama adalah melalui proyek Takamul, di mana SAFCO ini telah mengembangkan dan mengoperasikan pabrik diamonium fosfat di dua lokasi industri utama, yaitu di Wahat Al-Samal Industrial Mineral City dan Ras Al Khair Industrial City. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam distribusi produk pupuk ke pasar lokal dan internasional. Nah, selain itu, SAFCO ini telah bekerjasama dengan SABIC Agri-Nutrients yang saya sebutkan tadi, yang mana nantinya ini untuk memperluas jangkauan distribusinya. SABIC Agri-Nutrients ini telah mengembangkan strategi distribusi yang efektif untuk pemasaran produk pupuk ke pasar lokal dan internasional. Boleh di next. Selanjutnya yaitu manajemen ekspor impor. Nah, di sini ada 3 kegiatan ekspor impor yang telah dilakukan oleh Saudi Arabian Fertilizer Company ini. Yang pertama itu kesepakatan dengan Indian Potash Company Limited. Yang kedua itu kesepakatan dengan Gujarat State Fertilizer and Chemical Limited. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan dengan Hishak Bharati Cooperative Company Limited dan Coromandel International Limited. Yang mana ketiga kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyuplai pupuk fosfat ke India yang nantinya akan berfokus pada pengembangan dan produksi pupuk fosfat di India. Nah, tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pasokan pupuk fosfat di India dan memenuhi permintaan pasar domestik. Ada kesepakatan ini juga mencakup kerjasama dalam bidang teknologi, penelitian dan pengembangan produk pupuk khusus. Boleh di next. Selanjutnya itu implementasi sustainability dari industri. Nah, sebagai perusahaan material yang diposisikan di antara industri energi dan industri barang konsumsi, inovasi adalah kunci utama yang menghubungkan agenda pertumbuhan yang ambisius SAFCO dengan sasaran keberlanjutan. Nah, melalui kemampuan dan investasi dalam inovasi, SAFCO terus membuat kemajuan dalam upaya ekonomi sirkular dan dalam membangun masa depan yang memungkinkan perlindungan planet ini selama beberapa dekade ke depan. Nah, pendekatan SAFCO terhadap inovasi dan solusi keberlanjutan dibimbing dalam 3 prioritas strategi sektor kimia yang mendukung visi menjadi pemimpin pilihan dunia dalam bidang bahan kimia, menggunakan optimalisasi bahan baku sebagai kunci utama untuk meningkatkan fleksibilitas dalam
fleksibilitas dan daya saing dalam bisnis petrokimia dan agronutrien. Nah, Safco ini memprioritaskan inovasi berbagai segmen yang membuka peluang pertumbuhan melalui pasar baru dan aplikasi dan inovasi proses, serta memungkinkan peningkatan keandalan, kemampuan, dan efisiensi biaya di bidang manufaktur. Nah, dalam bidang spesialisasi teknologi adalah tools yang memungkinkan Safco untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan diferensiasi dengan menyesuaikan solusi untuk OEM perintis. Safco ini juga akan memandang kolaborasi eksternal sebagai hal yang penting untuk mempercepat penyampaian dan kemajuan teknologi inovasi yang menggelembung. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu Mosaic Company. Di sini yang saya dapatkan dari website Mosaic sendiri ada 6 strategi prioritas Mosaic Company. Yang pertama itu transformasi dan penyelarasan organisasi operasi. Yang kedua pertumbuhan nilai Amerika Selatan. Yang ketiga mengembangkan dan memperkuat portofolio produk. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi fungsional dan skalabilitas. Yang kelima itu mengoptimalkan pengelolaan modal, dan yang terakhir yaitu bertindak secara bertanggung jawab. Yang mana nantinya ini akan mendorong tindakan dan perilaku yang membangun merek Mosaic ini sebagai perusahaan yang dihormati dan bertanggung jawab dengan budaya yang beragam dan inklusif. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu strategi harga dan distribusi. Untuk strategi harga pada kuartal keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022, Mosaic ini melakukan penyesuaian signifikan dalam strategi penetapan harganya sebagai respon terhadap tekanan ekonomi global. Misalnya harga kalium berkisar antara $375 hingga $400 per tonnya, mencerminkan respon yang signifikan terhadap permintaan pasar dan tekanan persaingan. Sepanjang tahun 2022, penyesuaian harga strategis Mosaic terlihat jelas saat harga pupuk global mengalami volatilitas akibat ketegangan geopolitik di Eropa Timur yang nantinya akan mempengaruhi rantai pasokan global. Misalnya pada kuartal kedua tahun 2022, harga rata-rata diamonium fosfat tadi ini dalam laporan keuangan Mosaic meningkat sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan dampak langsung dari kenaikan biaya bahan baku dan dinamika pasokan yang terbatas. Untuk mengelola biaya produksi, Mosaic ini melaporkan harga penjualan sebesar $2,3 miliar untuk kuartal keempat tahun 2022, meningkat dari $1,75 miliar pada peringkat yang sama tahun 2021. Nah, peningkatan ini terutama mencerminkan biaya bahan baku dan operasional yang lebih tinggi yang mempengaruhi strategi penetapan harga untuk memastikan margin keuntungan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu strategi distribusi. Nah, penempatan strategis operasi dan fasilitas distribusi perusahaan Mosaic mendukung posisinya sebagai pemain utama di sektor pertanian global. Logistik yang efisien ini dirancang untuk mengoptimalisasi rantai pasokan dan memastikan pengiriman produk yang cepat ke seluruh dunia. Nah, operasi Mosaic ini bersifat global dan nantinya akan fokus pada pasar-pasar pertanian utama. Kehadiran internasional ini penting untuk mengurangi fluktuasi permintaan regional dan mengoptimalisasikan rantai pasokan global. Nah, fasilitas produksi Mosaic ini ditempatkan secara strategis di daerah yang kaya akan sumber daya sehingga mengoptimalkan proses penambangan dan manufaktur. Nah, perusahaan menggunakan pendekatan ganda dalam distribusinya yaitu melalui penjualan langsung dan distribusi pihak ketiga untuk memasarkan produknya secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan Mosaic untuk mempertahankan hubungan pelanggan yang kuat sambil memperluas jangkauan pasarnya melalui saluran distribusi yang termapan. Nah, secara keseluruhan penempatan operasi yang strategis dari jaringan distribusi yang canggih memainkan peran penting dalam kemampuan Mosaic untuk memenuhi permintaan global dan efisien. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu strategi komunikasi pemasaran. Dalam strategi promosinya, Mosaic Company ini menetapkan praktik pertanian berkelanjutan sebagai nilai inti. Perusahaan mengalokasikan sebagian besar anggaran pemasarannya untuk mempromosikan keberlanjutan di bidang pertanian melalui berbagai saluran. Nah, upaya pemasaran yang berfokus pada pertanian berkelanjutan mencakup investasi sekitar $12 juta dalam kampanye keberlanjutan pada tahun fiskal 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan pupuk serta praktik pertanian ramah lingkungan. Pesan pemasaran perusahaan menyoroti manfaat lingkungan dan penghematan biaya jangka panjang dari penggunaan produk mereka. Untuk menjangkau pasar sasaran, Mosaic ini berpartisipasi dengan lebih dari 30 pameran dagang internasional pada tahun 2022 dengan tingkat keterlibatan sekitar 50.000 profesional industri. Perusahaan juga mengalokasikan $5 juta untuk pemasaran digital termasuk iklan media sosial, optimasi mesin pencari, dan kampanye bayar per klik. Nah, kampanye digital ini menghasilkan peningkatan lalu lintas situs web sebesar 25% dan pertumbuhan permintaan penjualan sebesar 40% menurut metrik terbaru. Selanjutnya itu manajemen ekspor impor. Nah, dalam manajemen ekspor impor, perusahaan pupuk Mosaic ini perlu memiliki beberapa pengetahuan kemampuan khusus untuk berhasil memasuki pasar global. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu mulai dari strategi yang tepat, tips relevan, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, di sini untuk memperluas pasar internasionalnya, Mosaic mempertimbangkan pelatihan manajemen ekspor impor atau EXIM. Pelatihan ini yang direkomendasikan bagi pemilik bisnis, pengusaha, eksekutif bisnis, manajer rantai pasokan, staf pemasaran, dan staf operasional yang terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa. Selain itu, Mosaic juga memanfaatkan strategi digital dalam manajemen ekspor dan impor mereka, yang nantinya penggunaan strategi digital ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan melacak keberhasilan kampanye pemasaran ekspornya. Boleh di next. Yang terakhir yaitu implementasi sustainability dari industri. Yang pertama yaitu pengelolaan topik materi. Nah, Mosaic Company ini secara sistematis mengidentifikasi topik-topik material yang signifikan dalam konteks keberlanjutan perusahaan mereka. Nah, proses ini melibatkan identifikasi dan penilaian topik-topik yang paling relevan dan berdampak besar bagi berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu detail organisasi. Mosaic Company ini memberikan informasi komprehensif terkait struktur organisasi, praktik laporan, dan praktik keberlanjutan yang mereka terapkan. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah yang mana Mosaic Company ini mengambil langkah-langkah praktik dalam mengelola limbah sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan mereka. Mosaic tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan terkait limbah, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan limbah mereka. Dengan demikian, Mosaic bisa memastikan bahwa praktik pengelolaan limbah mereka ini tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan ekonomi sekitar. Selanjutnya itu keanekaragaman hayati, di mana mereka itu memberikan perhatian khusus terhadap keanekaragaman hayati dalam operasional mereka. Mosaic memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari praktik keberlanjutan mereka. Selanjutnya itu penghargaan lingkungan, yang mana Mosaic Company ini menekankan pentingnya menghormati lingkungan alam dalam setiap aspek operasional mereka. Mosaic secara aktif mencari cara untuk mengoptimalkan proses produksi mereka agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui inisiatif lingkungan seperti pengelolaan emisi dan pengelolaan air yang bijaksana, Mosaic berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi tidak langsung, di mana di sini Mosaic terlibat dalam berbagai inisiatif sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan di komunitas sekitar. Salah satu contohnya itu program lelang air yang didukung oleh Mosaic di Brasil, yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terpinggirkan. Nah, jadi melalui program-program tadi itu, Mosaic telah menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap praktik keberlanjutan dalam berbagai aspek operasional dan sosial perusahaan mereka. Boleh di next. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.